Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Joivan Kadiwa dengan NIM 1162056 dari Prodi Teknik Metalurgi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Cinta Tanah Air pada Lingkup Mahasiswa. Next. Yang pertama ada cinta tanah air. Cinta tanah air bisa didefinisikan sebagai seorang yang memiliki pikiran, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki sifat cinta tanah air pastinya akan memiliki pemikiran yang maju dan mau mengembangkan bangsa dan negara ini, dan memiliki sikap dan perbuatan yang mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya ada bela negara. Sebenarnya bela negara itu sendiri memiliki artian yang luas dan tidak terjangkau. Tetapi di sini bela negara juga dapat didefinisikan sebagai sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sejalan dengan dua uraian di atas, maka ada kaitannya cinta tanah air dengan bela negara, yaitu suatu sikap yang mencintai negara di atas segalanya dan rela berkorban demi negara sampai akhir hayat. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip cinta tanah air. Yang pertama ada prinsip kebersamaan. Nah, prinsip kebersamaan ini menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Yang kedua ada prinsip persatuan dan kesatuan. Nah, prinsip persatuan dan kesatuan ini menuntut setiap warga negara harus mampu mengesampingkan urusan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis. Untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan ini, setiap warga negara harus mampu mendisiplinkan sikap kesetiakawanan sosial, pribadi terhadap sesama, dan solidaritas dan berkeadilan sosial juga. Yang ketiga ada prinsip demokrasi, bahwasanya prinsip demokrasi ini harus bisa memandang bahwasanya setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Lanjut. Di sini ada beberapa indikator seseorang bisa dikatakan cinta pada tanah air. Nah, yang pertama ada menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua ada jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Dan yang keempat menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Kemudian ada globalisasi sebagai penghalang nasionalisme. Sebenarnya globalisasi itu sendiri memiliki dua mata sisi yang berbeda. Yang pertama, globalisasi bisa saja memberikan dampak yang positif bagi kaum muda saat ini, terutama mahasiswa. Dan yang kedua, globalisasi juga bisa menimbulkan dampak yang negatif juga bagi kaum muda saat ini. Yang sebagai contoh, dengan adanya globalisasi saat ini, mudah sekali kebudayaan luar atau kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia. Nah, itu menyebabkan kaum muda atau para mahasiswa saat ini tuh lebih memilih untuk mengenal lebih jauh, lebih memilih untuk melestarikan kebudayaan barat ketimbang kebudayaan itu sendiri. Nah, di sini adalah salah satu dampak negatif dari globalisasi. Tetapi selain dari dampak negatif itu tersebut, globalisasi ini juga memiliki dampak positif. Nah, dampak positifnya dari globalisasi ini kita dapat mudah mengenal budaya antar daerah di Indonesia dengan mudah melalui media sosial tersebut. Dengan adanya dampak positif dan dampak negatif tersebut, kita sebagai mahasiswa tinggal bagaimana menyikapi hal tersebut loh. Diharapkan kita sebagai mahasiswa harus bisa menyikapinya dengan baik dan menjadikan globalisasi ini adalah salah satu media untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita untuk bangsa dan negara kita ini. Selanjutnya ada perilaku cinta tanah air. Perilaku cinta tanah air ini bisa diwujudkan dari beberapa hal. Yang pertama ada rajin belajar demi kemajuan bangsa. Nah, kita sebagai mahasiswa yang notabene-nya adalah agent of change, kita harus dipaksa untuk rajin belajar agar kita bisa memajukan bangsa ini. Karena kita juga digadang-gadang oleh masyarakat dapat memajukan bangsa ini dengan
pemikiran-pemikiran yang kita miliki. Yang kedua ada menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Nah, di sini kita lahir di mana generasi yang mudah untuk mendapatkan suatu ilmu atau mendapatkan suatu informasi. Nah, dari situ kita juga mudah sekali melakukan tukar pendapat dengan individu yang lain. Nah, dari situ muncullah sifat kritis. Dari sifat kritis tersebut, kita harus bisa memaksimalkannya dengan menggunakan hak pilih kita dalam pemilihan umum. Tak sampai di situ aja, sifat kritis kita tuh juga harus bisa terus menerus. Sebagai contoh, kita harus bisa kritis dalam masa berjalannya pemerintahan. Kita harus bisa kritis dan mengawasi berjalannya pemerintahan ini, dan kita juga dituntut untuk kritis dan melakukan sebuah tindakan jika terdapat kesalahan yang terjadi dalam masa pemerintahan ini. Selanjutnya ada mengikuti mata kuliah bela negara dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, yang mana telah disediakannya mata kuliah bela negara ini, kita harus bisa memaksimalkannya dengan benar. Karena dengan adanya mata kuliah ini, kita bisa mengetahui dasar-dasar bela negara, kita bisa mengetahui bagaimana memiliki rasa sifat nasionalisme yang baik dan benar. Oleh karena itu, kita ya sebisa mungkin bersungguh-sungguh dan beneran mengikuti kuliah bela negara, dan kita dituntut juga harus bisa mengimplementasikan yang sudah kita dapatkan di kehidupan sehari-hari dan di kehidupan bermasyarakat kita gitu. Yang ketiga ada mencintai produk dalam negeri ya. Ini adalah hal yang menurut saya sulit untuk dilakukan orang-orang, terutama kaum muda pada saat ini, yaitu mencintai produk dalam negeri. Kita dimulai dari kita harus bisa mencintai produk dalam negeri dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Tapi di sisi lain, produk-produk dalam negeri ini juga harus bisa meningkatkan kualitasnya agar bisa bersaing dengan produk-produk yang ada dari luar negeri. Selanjutnya ada kita harus bisa mengenal wilayah tanah air tanpa fanatisme kedaerahan gitu. Kita sebagai warga Indonesia, kita harus bisa mengenal seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali dan tidak memiliki fanatisme kedaerahan atau chauvinisme. Jadi kita harus mengenal budaya-budaya dari seluruh Indonesia walaupun kita tidak berasal dari daerah tersebut, dan kita tidak boleh memiliki rasa berlebihan dalam menyikapi budaya yang ada di daerah kita. Nah, kita tidak boleh merasa budaya kita lebih dari budaya wilayah lain begitu. Kita harus memiliki cara pandang yang sama melihat budaya kita maupun budaya dari wilayah yang bukan asal dari kita gitu. Selanjutnya ada menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini adalah hal sepele atau hal sederhana yang biasanya dilupakan oleh orang-orang gitu. Kita harus bisa menjaga kelestarian lingkungan hidup, minimal membuang sampah pada tempatnya, dan diharapkan ketika nanti kita memasuki dunia pekerjaan, kita tetap menjaga prinsip ini loh, terutama pekerjaan yang di dalam bidang pertambangan contohnya gitu. Kita tidak boleh asal menambang, tetapi juga harus melakukan penghijauan kembali dan tidak asal melakukan penambangan liar seperti itu. Nah, terima kasih. Kesimpulannya, kita sebagai mahasiswa tidak perlu untuk saat ini tidak perlu melakukan hal-hal yang besar atau hal-hal yang spektakuler, tetapi cukup melakukan hal-hal sederhana yang berguna bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Maka dengan hal-hal sederhana itu, jika kita melakukan bersama-sama, pasti akan memberikan dampak yang signifikan bagi bangsa negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.